Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berbagi informasi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2021. Tahun ini merupakan tahun kedua bagi sekolah memperkenalkan lingkungan sekolahnya pada para siswa barunya dalam kondisi pandemik COVID-19. Pengenalan lingkungan sekolah ini adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Tujuan dari kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang pertama adalah mengenali potensi diri siswa baru. Siswa mengenal sekolahnya, sekolah mengenal siswanya. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekaitan dengan ini, maka hal ini mesti menjadi bagian yang disampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini. Beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan oleh kita untuk agenda kegiatan MPLS tahun 2021 ini diantaranya yaitu Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Yang kemudian adalah kebijakan Merdeka Belajar Permendikbud nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kemudian SKB 4 Menteri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di situ regulasinya menggariskan bahwa apabila pemerintah daerah atau Pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Artinya berdasar SKB 4 Menteri ini, apabila pemerintah daerah sudah mengizinkan dan sekolah sudah memenuhi syarat, maka bisa diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, termasuk pelaksanaan mungkin masa pengenalan lingkungan sekolahnya. Namun apabila pemerintah daerah belum mengizinkan atau belum memperbolehkan, maka pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Begitupun dengan masa pengenalan lingkungan siswanya. Ini dilaksanakan juga dengan MPLS dengan pembelajaran jarak jauh. Memperhatikan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, maka agenda kegiatan sesuai dengan Permendikbud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan tujuan capaian MPLS mengenal potensi diri siswa baru, kegiatan wajibnya adalah pengisian formulir siswa baru oleh orang tua atau wali.
Yang berikutnya, kegiatan pengenalan siswa, khusus untuk SD dapat dikenakan oleh orang tua. Kemudian kegiatan pilihannya yaitu diskusi konseling, mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, melibatkan siswa secara aktif dalam setiap diskusi. Kegiatan yang keduanya yaitu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Kegiatan wajibnya yang pertama, kegiatan pengenalan warga sekolah. Yang kedua, kegiatan pengenalan visi misi program kegiatan cara belajar dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, kegiatan pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dengan memegang prinsip persamaan hak seluruh siswa. Yang keempat, pengenalan stakeholder sekolah lainnya. Kegiatan pilihannya, yang pertama, pengenalan tata cara dan etika makan, tata cara menggunakan fasilitas toilet, dan tata cara berpakaian atau bersepatu. Yang kedua, mengajak siswa berkeliling ke seluruh area sekolah sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya. Yang ketiga, menginformasikan fasilitas-fasilitas umum di sekitar sekolah. 4. Menginformasikan kewajiban pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dan fasilitas-fasilitas umum. Kelima, kegiatan simulasi penanggulangan bencana. Keenam, menginformasikan daerah rawan di sekitar sekolah. Ketujuh, kegiatan pengenalan, pemanfaatan, dan dampak teknologi informasi, termasuk sanksi yang diatur dalam peraturan undang-undang terkait. Kegiatan ketiga MPLS-nya dengan tujuan capaian MPLS menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Kegiatan wajibnya yang pertama, simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kedua, kegiatan pengenalan etika komunikasi termasuk tata cara menyapa, berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kegiatan pilihannya yang pertama, pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk quantum learning, speed reading, issue writing, mind mapping, dan super memory system. Yang kedua, mendatangkan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman. Yang ketiga, kegiatan pengenalan kewirausahaan. Yang keempat, kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan. Kegiatan MPLS yang keempat dengan tujuan capaian MPLS mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Kegiatan wajibnya yang pertama, pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan wajib yang keduanya, pengenalan etika pergaulan antar siswa, serta antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap, simpati, empati, dan saling menghargai, serta sportif. Kegiatan pilihannya yang pertama, kegiatan atraksi masing-masing kelas, antara lain perlombaan bidang kesenian dan olahraga. Yang kedua, kegiatan yang menjalin keakraban antar siswa dengan warga sekolah, antara lain dengan permainan atau diskusi kelompok. Kegiatan MPLS kelimanya dengan tujuan capaian MPLS menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap, saling menghargai, menghormati, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri sendiri. Kegiatan wajibnya yang pertama, kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter. Yang kedua, pengenalan budaya dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, pemilihan tema kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif. Kegiatan pilihannya yang pertama, beribadah keagamaan bersama, pengenalan pendidikan anti korupsi, cinta lingkungan hidup, dan cinta tanah air. Yang kedua, kegiatan kebangsaan terhadap keanekaragaman dan kebinekaan, antara lain pengenalan suku dan agama, penggunaan pakaian adat di sekolah, dan yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan pengenalan tata cara membuang sampah sesuai dengan jenis sampah. Yang keempat, penggunaan sumber daya sekolah, air, listrik, telepon, dan sebagainya secara efisien. Yang kelima,
mengajarkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk kelas dan pada saat bergantian memakai fasilitas sekolah. Yang keenam, kegiatan pendidikan bahaya pornografi, narkotika, dan zat adiktif lainnya, antara lain bahaya merokok. Yang ketujuh, kegiatan pengenalan dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan MPLS berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 ini bisa menjadi bahan kita untuk menyusun kegiatan MPLS pada tahun 2021 ini, baik kegiatan wajibnya maupun kegiatan pilihannya. Selain itu Bapak dan Ibu, beberapa alternatif lain yang bisa kita pilih untuk mengisi kegiatan MPLS pada tahun 2021 dalam kondisi pandemi COVID-19 ini antara lain, yang pertama pengenalan profil pelajar Pancasila, yang kedua Merdeka Belajar, yang ketiga karakter dan budaya sekolah, yang keempat pemahaman tentang era new normal, yang kelima perilaku hidup bersih, sehat, dan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, yang keenam program sekolah penggerak, yang terutama ini bagi sekolah yang tahun ini mungkin melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Yang ketujuh, proyek based learning. Yang kedelapan, ice breaking. Yang kesembilan, komunikasi wali kelas dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kesepuluh, pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan dan santun termasuk saat pembelajaran daring. Yang kesebelas, pengenalan etika pergaulan antar siswa serta antara siswa dengan guru dengan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap simpati, empati, dan saling menghargai serta sportif, termasuk pada pergaulan dalam dunia maya atau pergaulan yang berbasis internet. Ke-12, kegiatan etika komunikasi termasuk dalam pembelajaran, begitupun dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring. Ke-13, etika berinteraksi di dunia maya. Ke-14, kegiatan pengenalan warga sekolah. Ke-15, kegiatan pengenalan visi misi program sekolah, tata tertib sekolah, himne dan maras sekolah. Ke-16, memahami tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ke-17, mendatangkan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman. 18, kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan. 19, pembelajaran di masa pandemi COVID-19. 20, pengenalan moda, metode, dan portal pembelajaran. Memahami penggunaan LMS, video conference, WA, dan media pembelajaran lainnya yang digunakan sekolah dalam pembelajaran. Yang ke-21, asesmen pembelajaran. Mungkin termasuk di dalamnya di situ ada asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, asesmen diagnosis, asesmen formatif, asesmen sumatif, penilaian akhir tahun, sampai dengan ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Ke-22, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum sekolah, atau untuk pelaksana program sekolah penggerak, kurikulum sekolah penggerak. Kedua-dua, kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan. Ke-24, SMK Pusat Keunggulan. Bapak dan Ibu, itu beberapa alternatif yang bisa mungkin kita pilih. Dan ada Bapak dan Ibu juga mungkin punya alternatif lainnya yang bisa dipakai pada kegiatan MPLS tahun 2021 ini. Dari contoh kegiatan alternatif kegiatan yang kita pilih, kegiatan tersebut kita bisa kita uraikan. Misalnya kegiatan pembukaan, uraiannya di situ mungkin membuka acara MPLS, penyampaian informasi tujuan dan kegiatan MPLS. Kegiatan pengenalan visi misi program tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan lingkungan satuan pendidikan, ini bisa diurai kegiatannya. Yang pertama, pengenalan visi misi program kegiatan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, memperkenalkan warga sekolah, termasuk memperkenalkan kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, para pembina, wali kelas, kepala tata usaha, bendahara, staf tata usaha, satpam, personil sekolah lainnya, beserta fungsi dan tugasnya. Yang ketiga, memperkenalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah beserta fungsinya. Yang keempat, lingkungan sekolah dan lingkungan seputar sekolah. Untuk kegiatan komunikasi wali kelas dengan peserta didik, bisa diuraikan kegiatannya bahwa setiap wali kelas membantu kegiatan ini di kelasnya masing-masing. Kegiatan dapat berupa diskusi tentang
Yang pertama, pengenalan warga kelas. Yang kedua, pemilihan ketua dan pengurus kelas. Yang ketiga, kesepakatan berkomunikasi dengan wali kelas dan sesama warga kelas, termasuk etika berkomunikasinya. Yang keempat, kontrak belajar. Yang kelima, pengenalan potensi siswa dan ekstrakurikuler sekolah. Yang keenam, membuat WA grup kelas untuk siswa dan orang tua. Untuk kegiatan kurikulum satuan pendidikan, mungkin bisa disampaikan uraian kegiatannya. Yang pertama, struktur dan capaian kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan capaian kurikulum selama pandemi. Yang ketiga, jadwal pembelajaran atau agenda pembelajarannya. Kegiatan-kegiatan lainnya dapat kita uraikan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan. Memperhatikan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilaksanakan maksimal 3 hari pada awal tahun pembelajaran. Bila tahun pembelajaran tahun ini dimulai tanggal 12 Juli 2021, maka MPLS dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 14 Juli 2020. SKB 4 Menteri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, di situ ditegaskan bahwa regulasinya menggariskan bahwa apabila pemerintah daerah atau Pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kemudian, bila pemerintah daerah telah mengizinkan untuk penyelenggaraan tatap muka terbatas dan satuan pendidikan telah memenuhi syarat berjenjangnya, maka MPLS dapat menggunakan moda campuran, yaitu dilaksanakan dengan tatap muka dan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tatap muka kegiatannya di sekolah dan PJJ dilaksanakan di rumah siswa, di rumah masing-masing siswa. Namun bila pemerintah daerah belum mengizinkan atau tidak mengizinkan, maka moda MPLS yang digunakan adalah moda pembelajaran jarak jauh dan dilaksanakan di masing-masing tempat tinggal siswa untuk kegiatan MPLS-nya. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah ilustrasi jadwal MPLS dengan moda campuran. Ilustrasi jadwal MPLS dengan moda campuran. MPLS-nya dilaksanakan dengan tatap muka terbatas di sekolah dan pembelajaran jarak jauh di rumah atau dengan jarak jauh di rumah. Moda ini dipilih bila pemerintah daerah telah mengizinkan untuk menyelenggarakan tatap muka terbatas dan satuan pendidikan telah memenuhi syarat berjenjangnya. Peserta MPLS dibagi dua. 50% peserta didik baru menjadi kelompok MPLS A dan sebanyak 50% menjadi kelompok MPLS B. Sebaiknya satuan pendidikan atau sekolah sudah mengemas bahan-bahan materi yang akan dipelajari atau disampaikan pada peserta didik baru dalam bentuk bacaan yang mudah dipelajari dan video yang sudah dibuat linknya. Sebelum MPLS dilaksanakan, satuan pendidikan telah membagi peserta didik dalam kelas-kelas beserta wali kelasnya. Peserta didik telah mengisi formulir profil siswa yang berisi identitas, riwayat kesehatan, potensi, bakat dan minat siswa, sifat perilaku siswa, dan lain-lainnya sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dan juga telah menerima dan nanti akan mengisi profil orang tua siswanya. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah ilustrasi penjadwalannya. Yang pertama adalah penjadwalan untuk kelompok MPLSA. Kegiatan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, MPLS dilaksanakan dengan tatap muka terbatas. Kegiatannya yang pertama, pukul 7.00 sampai dengan 7.45 adalah pembukaan. Kemudian istirahat pada pukul 7.45 sampai 8.00. Dilanjutkan dengan kegiatan pada pukul 8.50 sampai dengan 8.45, yaitu membahas tentang pengenalan visi, misi, program, tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. Dilanjutkan pada pukul 8.45 sampai 9.00 adalah istirahat. Kemudian pukul 9.00 sampai dengan 9.45 adalah kegiatan membahas tentang komunikasi wali kelas dengan peserta didik atau kegiatan komunikasi wali kelas dengan peserta didik. Kegiatan berikutnya pada hari kedua yaitu hari Selasa tanggal 13 Juli 2021,
Ini kegiatan MPLS-nya dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan yang pertama pada pukul 7.00 sampai dengan 7.45 adalah membahas tentang profil pelajar Pancasila. Kegiatan dilakukan secara asinkron dengan para peserta didik mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya sudah dikirim melalui grup WA. Pada pukul 7.45 sampai 8.00 adalah waktu istirahat. Kegiatan keduanya yaitu pukul 8.00 sampai dengan 8.45 adalah membahas tentang kurikulum satuan pendidikan. Untuk sekolah penggerak yang dibahas adalah kurikulum sekolah penggerak. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Dilanjutkan dengan istirahat pada pukul 8.45 sampai pukul 9.00. Kegiatan ketiganya adalah dalam kegiatan MPLS PJJ ini pembelajaran dan penilaian pembelajaran di masa pandemi, termasuk moda dan metode pembelajaran yang digunakan. Bentuknya ini dalam bentuk asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Ini dilaksanakan pada pukul 9.00 sampai dengan 9.45. Pukul 9.45 sampai dengan pukul 10.00 itu istirahat. Kemudian kegiatan keempatnya adalah pada pukul 10.00 sampai dengan 10.45. Ini kegiatannya berupa diskusi tentang hal yang sudah dipelajari, yaitu diskusi tentang profil pelajar Pancasila, diskusi tentang kurikulum satuan pendidikan, dan diskusi tentang pembelajaran dan penilaian. Kegiatannya ini dilakukan dengan kegiatan sinkron melalui Google Meet atau Zoom atau Microsoft 365 atau menggunakan lainnya, dan kegiatannya dipandu oleh wali kelas. Pukul 10.45 sampai dengan 11.00 adalah kegiatan istirahat. Dan kegiatan terakhir di hari kedua pada pukul 11.00 sampai dengan 11.45 itu mempelajari penggunaan portal, LMS, media video conference, dan media pembelajaran lainnya yang digunakan dalam pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Kegiatannya asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Kegiatan pada hari ketiga, yaitu hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, ini kegiatan MPLS-nya dilakukan dengan tatap muka terbatas. Kegiatan pertama yaitu diskusi penggunaan portal, LMS, media video conference, dan media pembelajaran yang lainnya yang sebelumnya sudah dipelajari oleh peserta didik pada hari kedua melalui bahan bacaan dan video yang dikirim melalui grup WA. Nah, kegiatan yang pertama ini yaitu pukul 7.00 sampai dengan 7.45. Selanjutnya dilanjutkan dengan istirahat pada pukul 7.45 sampai dengan pukul 8.00. Kemudian pada pukul 8.00 sampai dengan 8.45 adalah kegiatan membahas tentang era new normal dan protokol kesehatan di 4 lokasi. Pukul 8.45 sampai dengan 9.00 istirahat. Pukul 9.00 sampai dengan 9.45 dilanjutkan dengan pembahasan tentang Merdeka Belajar dan Asesmen Nasional. Bapak dan Ibu yang terhormat, selanjutnya atau berikut ini adalah jadwal MPLS untuk kelompok MPLS B. Nah, jadwalnya untuk kegiatan hari pertama yaitu tanggal 12 Juli 2021, ini MPLS-nya dilakukan dengan tatap muka terbatas. Kegiatan pertama dengan waktu pukul 10.15 sampai dengan 11.00 adalah membahas tujuan kegiatan MPLS dan hal-hal lainnya sekaitan dengan MPLS. Pukul 11.00 sampai dengan 11.15 ini istirahat. Kemudian pukul 11.15 sampai dengan 12.00 ini membahas atau menyampaikan tentang pengenalan visi misi program, tata tertib pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. Pukul 12.00 sampai 12.45 istirahat. Kemudian pukul 12.00 sampai 12.15 istirahat. Kemudian pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00 kegiatannya adalah kegiatan komunikasi wali kelas dengan peserta didik. Hari kedua
pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Untuk kelompok MPLS-B ini kegiatannya adalah kegiatan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dimulai pada pukul 7.00 sampai dengan 7.45, yaitu membahas tentang profil pelajar Pancasila. Bentuknya bentuk asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Pukul 7.45 sampai dengan 8.00 ini istirahat. Kemudian pukul 8.00 sampai dengan 8.45 ini membahas tentang kurikulum satuan pendidikan untuk sekolah penggerak. Ketika memang ini kurikulumnya sudah diberlakukan pada tahun ini, maka yang dibahas adalah tentang kurikulum sekolah penggerak. Kegiatannya kegiatan asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Pukul 8.45 sampai dengan 9.00 ini istirahat. Kemudian pukul 9.00 sampai dengan 9.45, pukul 8.45 sampai dengan 9.00 tadi istirahat. Kemudian pukul 9.00 sampai dengan 9.45 ini kegiatan adalah membahas tentang pembelajaran dan penilaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19, termasuk moda dan metode pembelajaran yang digunakan. Bentuknya asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya sudah dikirim oleh sekolah melalui grup WA. Pukul 9.45 sampai 10.00 ini istirahat. Kemudian pukul 10.00 sampai dengan 10.45 ini diskusi tentang hal yang sudah dipelajari pada 3 sesi sebelumnya. Yaitu diskusinya ini tentang profil pelajar Pancasila, kemudian tentang kurikulum dan pembelajaran dan penilaian. Kegiatannya dilakukan dengan sinkron menggunakan Google Meet atau Zoom atau Microsoft 365 atau lainnya, dan kegiatannya dipandu oleh wali kelas. Pukul 10.45 sampai dengan 11.00 ini kegiatan istirahat. Kemudian kegiatan terakhir pada hari kedua ini pada pukul 11.00 sampai dengan 11.45 adalah mempelajari penggunaan portal LMS, media video conference, dan media pembelajaran lainnya yang akan digunakan di sekolah dalam pembelajaran nanti. Bentuknya adalah bentuk asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Kegiatan MPLS pada hari ketiga, yaitu pada Rabu tanggal 14 Juli 2021, MPLS-nya dilaksanakan dengan tatap muka terbatas. Kegiatan pertama adalah diskusi penggunaan portal LMS, media video conference, dan media pembelajaran lainnya yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti, yang materinya sudah dipelajari pada hari kedua pada sesi yang terakhir. Pada sesi ini yaitu pukul 10.15 sampai dengan 11.00, bentuknya adalah diskusi tentang hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya pada hari kedua. Pukul 10.00 sampai dengan 11.15 ini istirahat. Kemudian pukul 11.15 sampai dengan 12.00 ini membahas tentang era new normal dan protokol kesehatan, terutamanya protokol kesehatan di 4 lokasi. Pukul 12.00 sampai dengan 12.15 istirahat. Kemudian pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00 adalah membahas tentang Merdeka Belajar dan Asesmen Nasional. Dilanjutkan dengan acara penutupan MOS pada penutupan acara MPLS pada tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, selanjutnya adalah ilustrasi jadwal MPLS dengan moda PJJ atau moda pembelajaran jarak jauh. Ilustrasi jadwal MPLS dengan moda PJJ ini diikuti oleh seluruh peserta didik baru di rumahnya masing-masing. Moda ini dipilih bila pemerintah daerah tidak atau belum mengizinkan untuk penyelenggaraan tatap muka terbatas. Pada MPLS moda PJJ ini, peserta MPLS tidak perlu dibagi dua. Sebaiknya satuan pendidikan atau sekolah sudah mengemas bahan-bahan materi yang akan dipelajari atau disampaikan pada peserta didik baru dalam bentuk bacaan yang mudah dipelajari dan menarik, serta video yang sudah dibuat linknya, atau mungkin sekolah bisa mencari bentuk lain yang lebih menarik. Sebelum MPLS dilaksanakan, satuan pendidikan telah membagi peserta didik dalam kelas-kelas beserta wali kelasnya. Peserta didik telah mengisi formulir profil siswa,
Formulir ini berisi tentang identitas, riwayat kesehatan, potensi, bakat minat siswa, sifat atau perilakunya, dan informasi-informasi yang lain yang diperlukan, serta formulir profil orang tua siswa. Berikut adalah ilustrasi jadwal MPLS dengan moda PJJ. Kegiatan hari pertama yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dengan MPLS dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini menggunakan bentuk sinkron, menggunakan Google Meet, Zoom, atau yang lainnya. Ini dilaksanakan pada pukul 7.00 sampai dengan 7.45. Pukul 7.45 sampai pukul 8.00 istirahat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kedua pada pukul 8.00 sampai dengan 8.45 adalah pengenalan visi misi program tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan lingkungan satuan pendidikan. Ini dilaksanakan secara asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya sudah dikirim melalui grup WA pada para peserta. Pukul 8.45 sampai dengan 00 ini istirahat. Kemudian pada pukul 9.00 sampai dengan 9.45 kegiatan yang ketiga adalah kegiatan komunikasi wali kelas dengan peserta didik. Kegiatannya berbentuk kegiatan sinkron melalui Google Meet, Zoom, Microsoft Office 365, atau bentuk-bentuk lainnya, dan kegiatannya ini dipandu oleh wali kelas. Kemudian pukul 9.45 sampai dengan pukul 10.00 ini istirahat. Kemudian pukul 10.00 sampai dengan pukul 10.45 ini kegiatan yang keempat, yaitu membahas tentang proyek based learning. Nah, kegiatannya bisa berbentuk sinkron melalui Google Meet, Zoom, Microsoft Office 365 atau bentuk lainnya, dan dipandu oleh wali kelas. Pukul 10.45 sampai dengan 11.00 ini istirahat, dan dilanjutkan pukul 11.00 sampai dengan pukul 12, yaitu membahas tentang etika berinteraksi di dunia maya dan pengenalan undang-undang ITE. Bentuknya adalah bentuk asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Kegiatan hari kedua pada hari Selasa 13 Juli 2021 tetap dengan MLS dengan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan pertamanya adalah membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ini dilakukan pada pukul 7.00 sampai 7.45. Bentuknya dengan bentuk asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya sudah dikirim melalui grup WA. Pukul 7.45 sampai pukul 8.00 ini istirahat. Kemudian pukul 8.00 sampai dengan 8.45 adalah kegiatan yang kedua, membahas kurikulum satuan pendidikan atau untuk sekolah penggerak yang bila mana ini sudah diberlakukan kurikulum sekolah penggerak ini untuk tahun pelajaran yang sekarang, maka yang dibahas adalah tentang kurikulum sekolah penggerak. Kegiatannya adalah kegiatan asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya sudah dikirim melalui grup WA. Pukul 8.45 sampai dengan 9.00 ini istirahat. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pukul 9.00 sampai dengan 9.45 ini membahas tentang pembelajaran dan penilaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19, termasuk moda dan metode pembelajaran yang digunakan. Bentuknya adalah bentuk asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya sudah dikirim melalui grup WA. Pukul 9.45 sampai 10 ini istirahat. Kemudian dilanjutkan pukul 10.00 sampai dengan 10.45 ini diskusi tentang hal yang sudah dipelajari pada 3 sesi sebelumnya. Diskusi menyangkut tentang profil pelajar Pancasila, kurikulum, dan diskusi tentang pembelajaran dan penilaian. Bentuk kegiatannya bentuk kegiatan sinkron melalui Google Meet atau Zoom atau Microsoft 365 atau yang lainnya atau bentuk lainnya, dan dipandu oleh wali kelas. Pukul 10.45 sampai dengan 11.00 ini istirahat gitu kan. Kemudian pada pukul 11.00 sampai dengan 11.45 ini adalah kegiatan yang kelima di hari kedua, yaitu mempelajari penggunaan portal, LMS, media video conference, dan media pembelajaran yang lainnya
yang akan digunakan oleh sekolah pada proses pembelajaran nanti. Bentuk kegiatannya asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA yang sudah dikirim oleh sekolah pada para peserta didik. Kegiatan MPLS hari ketiga dengan mode pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Yang pertama adalah kegiatannya diskusi penggunaan portal atau LMS, media video conference, dan media pembelajaran yang lainnya yang akan digunakan dalam pembelajaran oleh sekolah. Kegiatannya ini adalah kegiatan sinkron menggunakan Google Meet, Zoom, atau bentuk-bentuk lainnya yang dipandu oleh wali kelas, dan dilaksanakan kegiatannya ini pukul 7.00 sampai dengan 7.45. Pukul 7.45 sampai 8.00 ini istirahat, kemudian pukul 8.00 sampai dengan 8.45 ini mempelajari tentang era new normal dan protokol kesehatan. Kegiatannya berbentuk kegiatan asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya sudah dikirim oleh sekolah melalui grup WA. Pukul 8.45 sampai dengan 00 ini istirahat. Kemudian pukul 9.45 sampai dengan pukul 9.00 sampai dengan 9.45 ini kegiatannya mempelajari tentang mereka belajar dan asesmen nasional. Bentuk kegiatannya asinkron dengan mempelajari bahan bacaan dan video yang linknya dikirim melalui grup WA. Kemudian pukul 9.45 sampai 10.00 ini kegiatannya istirahat. Kemudian 10.00 sampai 10.45 adalah mempelajari tentang budaya sekolah dan tata tertib pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kegiatannya berbentuk sinkron melalui Google Meet, Zoom, atau bentuk-bentuk lainnya, dan kegiatannya ini dipandu oleh wali kelas. Pukul 10.45 sampai 11.00 istirahat, kemudian dilanjut 10.45 sampai dengan 11 istirahat, dan ini kegiatannya dilanjutkan dengan kegiatan penutupan atau acara penutupan melalui Google Meet yang dipandu oleh wali kelas. Sekaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah menggunakan mode pembelajaran jarak jauh, memperhatikan metode yang digunakan pada pembelajaran jarak jauh, beberapa hal berikut bisa dijadikan pertimbangan oleh Bapak dan Ibu tentang metode MPLS pembelajaran jarak jauh yang bisa dicermati dan mungkin digunakan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah metodenya adalah pembelajaran mandiri atau self-paced, itu dengan pemberian video, bahan bacaan atau sumber belajar lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Yang kedua, tugas kontekstual berbentuk observasi, wawancara, dan lain-lainnya, yaitu pemberian tugas yang terkait dengan persoalan, potensi, dan narasumber yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Yang ketiga, tugas kolaborasi, bisa berbentuk tugas kelompok, yaitu pemberian tugas kepada sekelompok peserta didik untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya. Yang keempat, metode refleksi personal, itu mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang telah dicapai untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Refleksi ini dilakukan secara personal dengan pemberian pertanyaan reflektif yang diberikan guru kepada peserta didik. Tentang metode ini bersumber dari sumber belajar untuk mencari ide pembelajaran yang dapat diterapkan di satuan pendidikan atau kelas, dan bisa dilihat di videonya pada pembelajaran produk dari inovasi di https://www.inovasi.or.id/id/covid19/video. Berkaitan dengan pengelolaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, beberapa yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Beberapa hal perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MPLS.
Yang kedua, perencanaan MPLS disampaikan oleh sekolah kepada orang tua atau wali saat lapor diri atau daftar ulang sebagai siswa baru. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan MPLS wajib sekolah sampaikan kepada orang tua atau wali baik secara tertulis, asinkronus atau melalui WA maupun pertemuan daring paling lama 7 hari kerja setelah kegiatan MPLS berakhir. Demikian Bapak dan Ibu, beberapa hal yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan MPLS tahun 2021 atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahan kajian yang pada akhirnya diharapkan bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi MPLS yang akan dilaksanakan di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih atas simakan dan perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru, dan bila mana nanti ada regulasi terbaru berkaitan dengan MPLS ini, semoga Bapak dan Ibu mengikuti regulasi terbaru ini. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.